Berhubung tema kita hari ini adalah peran keluarga bagi gereja, maka semua yang hadir hari ini adalah keluarga Allah. Amin. Oke, ada teman-teman remaja, teman-teman pemuda, dan ada orang tua yang kami kasihi juga hadir bersama-sama pada hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ayat ini tidak begitu panjang, jadi saya rindu kita bisa membacakannya bersama-sama. Apakah semua sudah dapat? Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin ya. Mari kita membuka Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau ayat 4 ini saya ubah sedikit misalnya, dengarlah hai keluarga GKPKR Gedong, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti firman Tuhan ini adalah untuk kita semua yang hadir hari ini dan mungkin yang akan mendengarkan lewat YouTube nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kalau seorang anak gagal di dalam meraih kejuaraan pada sebuah kompetisi, mungkin ada sebuah bagi orang tua yang mungkin strict parent gitu ya, jadi mungkin dia akan sedikit menyalahkan anaknya. Tetapi kemungkinan besar kita masih bisa dapat berkata bahwa oke, gak apa-apa, jangan sedih, masih ada di kesempatan yang lain dan silakan belajar lagi dan ambil kesempatan yang lain. Tetapi kalau seorang anak gagal atau seseorang gagal di dalam berbisnis misalnya, ini cukup berat ya karena ini menyangkut bisnis, menyangkut keuangan gitu ya. Mungkin ada sedikit penyesalan di dalam dirinya, mungkin orang tua, orang di sekitarnya. Tetapi masih sangat mungkin kita berkata bahwa ambillah pelajaran dari kegagalan ini dan cobalah lagi. Cobalah lagi mungkin di dalam kesempatan yang lain, di dalam hal yang lain, coba lagi. Selalu ada kesempatan, meskipun selalu ada kesempatan untuk mencoba lagi dan lagi meskipun mungkin ada yang namanya kegagalan. Tetapi kalau seseorang gagal atau seorang anak gagal atau bahkan tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya kegagalan itu tidak sepenuhnya terletak pada pundak seorang anak. Tetapi lihat jauh sebelumnya, sesungguhnya kegagalan itu adalah kegagalan orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya. Ketika seorang anak tidak mampu atau bahkan gagal di dalam mengasihi Tuhan, harus lihat kenapa seorang anak bisa gagal dalam mencintai Tuhan. Kemungkinan besar peran keluarga, peran orang tua terlebih dahulu gagal dilaksanakan dan dijalankan. Maka untuk hal itu hari ini kita belajar bersama-sama supaya kegagalan-kegagalan ini tidak terjadi ya. Kita berdoa supaya tidak terjadi di tengah-tengah kita sebagai keluarga GKPKR Gedong. Amin. Amin. Maka keluarga harus mengambil peran terutama bagi orang tua. Menjalankan tanggung jawab yang Tuhan letakkan di dalam diri setiap orang tua untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Nah, ketika berbicara tentang mendidik, mengajar, maka kita harus paham bahwa apa yang perlu saya ajarkan kepada anak-anak saya. Apa inti dari pengajaran yang harus saya berikan kepada
kepada anak-anak saya, sebab kalau kita melihat bahwa di balik semua hal yang ada di dunia ini sesungguhnya seorang anak bisa menemukan berbagai macam hal yang bisa dia pelajari. Orang tua bisa memberikan berbagai macam bahan yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Di TikTok itu pelajarannya banyak sekali yang bisa dipelajari. Media sosial mengajarkan banyak hal, ya. Atau misalnya cerita-cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Misalnya pengalaman hidup, pelajaran di sekolah, bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara pakai baju yang benar, atau cerita-cerita menarik lainnya. Misalnya cerita-cerita tentang dongeng, induk gajah, kisah kelinci dan kura-kura. Itu kan yang sering kali orang tua ceritakan kepada anak-anaknya sebelum tidur gitu ya. Ada seorang papa, ya. Semoga papanya tidak ada ya papanya di sini. Oke, ada seorang papa yang kehabisan ide atau cerita ketika anaknya minta papanya untuk cerita. Papanya udah bingung, apalagi yang mau saya ceritakan karena cerita tentang kelinci sudah, cerita tentang gajah juga mungkin sudah, cerita animasi yang lain juga mungkin sudah diceritakan. Tetapi anaknya merengek, minta papa ceritain dong gitu ya. Papanya bingung. Lalu saya bilang ke papanya, kisah Alkitab, kisah firman Tuhan sangat recommended untuk diceritakan kepada anak-anak. Ibu saudara tahu apa jawaban papanya? Saya takut kalau saya salah mengajar. Ya, saya takut kalau saya salah mengajar. Informasi saya sudah izin kepada papa ini untuk menceritakan hal ini hari ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara itu artinya apa? Bahwa si papa ini pun harus belajar firman Tuhan supaya dia tidak kehabisan bahan untuk diceritakan kepada anak-anaknya. Si papa ini harus benar-benar belajar firman Tuhan, tahu kisah Musa, tahu kisah Yunus dan lain sebagainya, supaya ketika anaknya meminta untuk diceritakan, dia bisa mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anaknya. Nah, di tengah-tengah semua bahan cerita, bahan ajar yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak, maka ada satu hal yang tidak boleh orang tua abaikan untuk disampaikan dan diajarkan kepada anak-anak. Ialah perintah dan pengajaran untuk mengasihi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa perintah untuk mengasihi Tuhan adalah hukum yang utama dan pertama sekali yang merangkum keseluruhan hukum yang pernah Allah berikan kepada umatnya. Di dalamnya terangkum seluruh hukum yang lain. Satu bagian itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Maka ayat 4, ayat 5 berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah yang harus dilakukan. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kata Ibrani Shema yang kita terjemahkan, yang diterjemahkan menjadi dengarlah atau mendengar, ini boleh dibantu? Oke. Mendengar itu diartikan sebagai mendengarkan dengan sangat baik. Tapi bukan hanya dengar, tetapi juga meresponnya dengan baik, lalu melakukan apa yang didengar atau apa yang diperintahkan. Ibu saudara, kata Shema atau perintah mengasihi Tuhan atau perintah ayat 4 dan 5 ini merupakan kredo atau pengakuan iman bangsa Israel tentang Allah yang Esa itu dan tentang mengasihi Tuhan yang Esa itu. Bagian ini biasanya orang Israel bahas atau ucapkan 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Dan biasanya orang tua mengajarkannya, mengucapkannya kepada anak-anak. Diucapkan lewat kata-kata, diperdengarkan di setiap telinga.
ini adalah mengakui bahwa hanya ada satu Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Sekali lagi, inti kredo atau pengakuan ini adalah pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan bahwa bangsa Israel dipanggil untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah yang esa itu dengan keseluruhan hidup mereka. Segenap jiwa, segenap kekuatan, dan keseluruhan hidup mereka. Yesus pernah mengutip bagian ini di dalam perjanjian baru ketika ahli-ahli Taurat berkata, Yesus, apa yang menjadi hukum yang pertama dan utama? Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Allah atau mengasihi Allah harus menjadi yang utama dan yang harus terus diajarkan orang tua kepada anak-anak. Jadi hukum yang utama ini harus menjadi cerita favorit bagi anak-anakmu. Jadikanlah hukum mengasihi Tuhan ini menjadi cerita yang diinginkan untuk terus didengarkan oleh anak-anakmu. Buatlah mereka semakin penasaran mengapa aku harus mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi inti pengajaran orang tua kepada anak-anak di dalam rumah adalah kasihilah Tuhan Allah. Pelajaran yang lain penting untuk kehidupan, tetapi tentang Tuhan adalah berbicara tentang kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kita bertanya mengapa mengasihi Allah ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Buat apa sih mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang mengasihi Tuhan kepada anak-anak? Maka poin pertama adalah karena Tuhan itu Allah kita, karena Tuhan Allah kita itu adalah esa. Ini adalah sebuah pengakuan akan keberadaan Allah bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan kita. Hanya Dialah yang kita sembah. Kepadanya lah kita persembahkan seluruh penyembahan kita. Dialah Allah kita, pemilik hidup kita. Dialah sumber dari segala kehidupan. Dengan kesimpulannya, berarti tanpa Dia, kita tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan kita bukanlah siapa-siapa. Di tengah-tengah segala banyak ilah-ilah pada zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kita perlu menuntun anak-anak kita untuk boleh mengenal Allah yang esa itu. Anak-anak perlu mengenal dan harus mengenal Allah yang esa ini. Supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi dan mempersembahkan hidup mereka kepada satu Allah yang esa itu. Yang kedua adalah karena kasih kepada Allah merupakan dasar atau fondasi. Ibu Saudara, mengasihi Tuhan merupakan dasar atau fondasi yang harus dibangun di dalam kehidupan bangsa Israel. Kasih harus menjadi dasar dari seluruh ketaatan yang mereka berikan kepada Allah. Pada waktu perintah ini disampaikan, sesungguhnya bangsa Israel sedang dipersiapkan untuk memasuki tanah janjian, yaitu tanah Kanaan yang telah Allah janjikan kepada mereka. Suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, juga merupakan sebuah tanah di sekelilingnya di mana penyembahan berhala, ilah-ilah yang lain itu begitu banyak ada di sekitar itu. Maka dengan segala keberadaan dan keadaan tanah yang hendak mereka tempati, mereka harus terlebih dahulu teguh di dalam iman kepada Allah yang esa. Mereka harus terlebih dahulu sungguh-sungguh teguh di dalam mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika mereka memasuki tanah itu, tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah itu, mereka tidak tergoyahkan. Entah apapun yang terjadi di sana, berhasil atau gagal, ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu tidak membuat iman mereka meninggalkan Tuhan. Hal itu tidak membuat mereka melupakan Tuhan
daripada dia. Maka sebelum mereka masuk di sana, kasih kepada Allah harus dipupuk terlebih dahulu, dikembangkan dan diteguhkan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita juga demikian. Anak-anak Bapak Ibu Saudara juga demikian. Pada saat mereka masih kecil, mereka harus diajar. Bahkan ketika mereka sudah dewasa pun, mereka harus terus diajar untuk mengasihi Tuhan. Sehingga ketika mereka sudah besar dengan segala tantangan kehidupan yang mereka hadapi, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Meskipun itu banyak hal yang menarik di luar sana. Untuk kita sebagai anak-anak, teman-teman pemuda remaja yang hari ini hadir, teguhlah di dalam kasih kepada Tuhan. Kasihilah, jatuh cintalah kepada Tuhan yang begitu mengasihi dan begitu agung itu. Supaya ketika ada hal yang menarik, bahkan ada cinta yang menusuk ke dalam hatimu sekalipun, itu tidak mampu menggantikan posisi Kristus yang telah ada dalam hatimu. Sekalipun ada cowok gitu ya yang tampan sekali dengan ya keindahan yang sangat luar biasa, atau ada cewek yang rambutnya panjang selutut gitu ya, dengan hidung yang seperti Pinocchio atau macam-macam, itu tidak mampu menggantikan posisi Kristus di dalam hatimu. Kenapa? Karena engkau telah jatuh cinta, jatuh sedalam-dalamnya kepada Kristus. Amin teman-teman. Amin. Jadi bagian ini harus terus diajarkan kepada anak-anak. Berikutnya, mengasihi Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang telah ia lakukan. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan itu memang tidak mudah ya. Tetapi kenapa bagian ini harus terus diajarkan kepada anak-anak? Karena mengasihi Tuhan itu karena perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan kepada kita begitu besar dan ajaib. Di dalam kehidupan bangsa Israel, kalau kita lihat peristiwa keluarnya mereka dari perbudakan Mesir itu menjadi sesuatu yang sangat sejarah sekali dan harus terus diingat oleh bangsa itu. Dan harus terus diteruskan, diajarkan kepada setiap generasi berikutnya. Kisah perbudakan di Mesir dan bagaimana Allah membawa bangsa itu keluar adalah sesuatu yang harus diingat dan tidak boleh dilupakan. Bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu membawa mereka dengan segala sesuatu yang Tuhan perbuat. Itu harus terus diajarkan. Untuk kita hari ini, perbuatan besar apa yang pernah Allah lakukan bagi kita? Kita tidak pernah dijajah oleh Mesir, bukan? Kita tidak pernah diperbudak oleh Mesir seperti bangsa Israel. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita dahulu adalah budak-budak dosa. Kita diperbudak oleh dosa, bahkan upah dosa itu ialah maut. Tetapi perbuatan ajaib Tuhan, kasih Tuhan begitu besar, yang mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita yang diperbudak di dalam dosa itu. Maka bagian ini harus engkau ceritakan kepada anak-anakmu. Ajarkan anak-anakmu tentang apa yang telah Kristus lakukan. Ajarkan anak-anakmu bahwa Kristus lebih indah dari apapun. Kristus lebih agung dari apapun yang engkau temukan di dalam dunia ini. Iman kepada Kristus adalah inti kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pluralitas agama saat ini, ada begitu banyak pilihan. Pastikan anak-anakmu dan engkau sungguh-sungguh telah memilih dan mengasihi Yesus. Buatlah anak-anakmu jatuh cinta kepada Yesus. Yang berikutnya adalah mengapa kasih harus diajarkan? Karena anak-anak adalah bagian dari tubuh Kristus. Anak-anak adalah bagian dari tubuh Kristus. Yesus mengasihi anak-anak. Maka seperti Yesus mengasihi anak-anak, orang tua pun juga harus mengasihi anak-anak dan membawa mereka untuk mengenal siapa itu Tuhan. Bapak
Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang harus terus diajarkan kepada setiap anak-anak kita. Bagian ini harus terus diajarkan, tidak boleh dihilangkan sedikit pun. Tidak boleh digantikan oleh pengajaran-pengajaran yang lain yang ada di dunia ini dengan segala sesuatu yang ada. Mengasihi Tuhan, harus terus engkau ulang-ulang, lakukan lagi dan lagi, perdengarkan lagi dan lagi di telinga setiap anak-anakmu. Dan engkau anak-anak, dengarlah lagi dan lagi, belajarlah lagi tentang Tuhan dan kasihilah Dia. Bapak Saudara, mungkin gak ada konsekuensi ketika kasih kepada Allah tidak diajarkan dan tidak diteruskan? Jika kasih kepada Allah tidak diteruskan, tidak diajarkan, maka rasa takut akan Tuhan akan terputus, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kasih kepada Allah, takut kepada Allah itu terputus, maka terciptalah generasi-generasi yang tidak mengenal Allah. Kekristenan akan merosot, keberadaan gereja akan terancam. Apakah ini menurut Bapak Ibu Saudara ini sebuah ancaman? Ini sebuah bahaya? Sangat berbahaya. Ketika anak-anak muda tidak lagi mencintai Tuhan, tetapi lebih mencintai hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh yang nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun perintah tentang mengasihi Tuhan ini telah ditegaskan kepada mereka, tetapi mereka berkali-kali gagal. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 sampai 13. Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 13, nanti boleh dibaca di rumah supaya kita mempersingkat waktu ya. Jadi saya menjelaskan pada bagian ini. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 13 itu menjelaskan bahwa sepanjang zaman Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa pada saat itu, dan pada zaman para tua-tua yang telah melihat perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Di situ dikatakan bahwa bangsa Israel hidup beribadah kepada Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa setelah angkatan itu mati, meninggal, tiada, dikatakan di situ bahwa bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel gagal. Hadirlah generasi-generasi yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka melakukan kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka terciptalah generasi demi generasi berikutnya yang juga tidak mengenal Tuhan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Ada kesalahan apa di sini? Ini bukan hanya sebuah kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kegagalan yang fatal sekali. Bahkan bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi juga merupakan sebuah kegagalan yang fatal sekali. Kesalahannya terletak di mana? Terletak pada terputusnya warisan iman dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Shema yang merupakan pengakuan iman, perintah yang harus dilakukan dan diteruskan, tidak mampu dihidupi pada saat itu. Mungkinkah karena mereka sudah pergi ke milik pusakanya masing-masing dan tidak ada lagi perkumpulan-perkumpulan di sinagog, tidak ada lagi pengajaran-pengajaran dan anak-anak pun juga tidak lagi mendapatkan pengajaran dari orang tuanya. Orang tua mungkin terlalu sibuk mengurus segala harta miliknya, karena pada waktu itu mereka sudah kembali ke milik pusakanya mereka masing-masing. Maka mungkin jarang sekali bagi mereka untuk berkumpul di sinagog untuk belajar tentang firman Tuhan. Jika di sinagog tidak dilakukan, kemungkinan besar di rumah pun juga tidak dilakukan.
minggu kemarin di ibadah intergenerasi. Atas ada satu momen yang ketika saya mempersiapkan bagian itu, saya membayangkan dan saya menangis sendiri. Dalam momen ketika orang tua menumpangkan tangan kepada anak-anaknya. Setelah minggu kemarin, Senin, Selasa, sampai tadi pagi, adakah yang menerapkannya lagi di rumah? Adakah yang mengajak anak-anaknya untuk berdoa, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya? Jangan-jangan hanya kemarin itu. Lalu di ibadah intergenerasi berikutnya lagi kalau ada gitu ya. Kalau misalnya bidang ibadah mendesainnya seperti itu lagi. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, maka harus diteruskan bagian itu. Pada waktu itu kegagalan generasi sebelumnya untuk meneruskan dan mewariskan iman kepada anak-anak. Ini adalah kesalahan orang tua. Maka hati-hati wahai orang tua. Engkau yang sudah terlalu sibuk dengan segala pekerjaanmu. Sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi duit. Sibuk untuk memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan. Dengan alasan bahwa ini juga persiapan untuk masa depan anak. Biasanya kan alasan orang tua seperti itu kan. Aku bekerja supaya anak-anakku tidak kekurangan. Ada satu gerakan dari anak-anak muda pada saat ini. Sebelum menikah segala sesuatu harus dipersiapkan, dipertimbangkan untuk masa depan anak-anak, termasuk sekolahnya nanti seperti apa. Ada pasutri-pasutri muda di sini yang sudah memikirkan bagian itu. Tetapi pernahkah Anda berpikir bagaimana kehidupan kekal anak saya nanti? Bukan hanya tentang materi, tetapi iman mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Alasan orang tua biasanya begitu. Berangkat pagi, pulang juga tengah malam gitu ya. Tidak ada waktu untuk bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Menikmati mezbah keluarga. Besoknya berulang seperti itu lagi. Maka itu terus berulang. Maka jangan heran kalau misalnya kita menemukan fatherless. Fenomena fatherless yang terjadi sekarang ini. Ibu saudara tahu bahwa fenomena fatherless telah menciptakan generasi-generasi yang mentalnya berantakan. Hancur. Tidak kuat. Bahkan telah menciptakan generasi-generasi yang sudah lagi tidak mencintai Tuhan. Di mana peran orang tua? Maka bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, hal ini pun tidak tertutup kemungkinan terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen. Maka coba periksa, coba evaluasi kehidupan keluarga kita masing-masing. Di rumah, bagaimana? Kita menciptakan suasana dan keadaan rumah yang seperti apa dan bagaimana. Oleh karena itu, mari kita sadar akan hal ini, bahwa pengajaran tentang Tuhan kepada anak-anak penting sekali, bahkan urgent sekali untuk harus dilakukan. Kita boleh sibuk bekerja, kita pun boleh mempersiapkan harta warisan untuk masa depan anak-anak, tapi jangan lupakan hal yang terpenting dan yang utama. Jangan abaikan tanggung jawabmu untuk memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Ada yang masih punya baby di sini, ada yang masih punya anak-anak kecil, anak-anak remaja di sini. Pikirkan apa yang harus engkau ajarkan kepada anak-anak. Ada teman-teman youth dan teens di sini, termasuk saya, ya. Ada yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan juga di sini. Biasanya kalau menikah sibuk dengan segala konsep pernikahan, sibuk mempersiapkan konsep pre-wedding, sibuk mempersiapkan nanti hotel di mana gitu ya, sibuk mempersiapkan setelah menikah terus tinggal di rumah mertua atau punya rumah sendiri, apartemen atau beli rumah atau sewa atau apapun lah itu, biasanya seperti itu. Tetapi pernahkah engkau berpikir bahwa ketika saya menikah, saya harus menjadi orang tua yang seperti apa? Saya harus menjadi istri dan suami seperti apa? Saya harus menjadi ayah dan ibu seperti apa bagi anak-anak saya? Penting gak bagi seseorang yang belum menikah, bagi seorang anak muda mempersiapkan diri untuk hal ini? Untuk saat ini, penting. Bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang apartemen, bukan hanya tentang tempat tinggal yang harus engkau persiapkan. Tetapi dirimu harus engkau persiapkan sebelum masuk di dalam bahtera rumah tangga. Kalau Anda berkata hari ini, oh pengkhotbahnya sendiri juga belum menikah, berarti tahu apa dia tentang itu? Ya, berarti firman Tuhan ini bukan hanya untuk engkau, tetapi juga untuk saya. Ibu saudara,
Siapa yang melanjutkan warisan iman ini kepada anak-anak? Perintah itu diberikan kepada orang tua. Perintah ini diberikan kepada orang tua. Pendidikan tentang memperkenalkan Kristus kepada anak-anak harus dimulai dari dalam rumah. Harus dimulai sejak dini. Bahkan saya senang sekali ketika mendengar ada ibu-ibu hamil gitu ya. Dia cerita bahwa bahkan ketika anaknya masih di dalam rahim sekalipun, dia pasang lagu-lagu rohani, dia elus-elus perutnya dan dia bilang, dia ceritakan tentang itu. Dia mendengar, tapi menurut dia bisa merasakan. Orang tua berperan penting di dalam mendidik anak-anak. Keluarga dan gereja bersinergi dalam mendidik anak-anak, namun keluarga yang utama yang bertanggung jawab bagian ini. Pendeta, guru sekolah minggu, dan pekerja Kristen lainnya memang memiliki peran, Bapak Ibu Saudara. Tetapi institusi tidak mampu menggantikan peran orang tua, peran keluarga di dalam memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Tetapi berapa banyak orang tua yang tidak mampu melakukan ini? Mungkin kita berkata, ngomong apa kamu di depan, kamu belum tahu rasanya menjadi orang tua. Belum tahu rasanya mencari nafkah untuk anak-anak, mengurus segala sesuatunya. Tahu apa tentang itu? Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu karena saya punya orang tua. Saya bisa melihat bagaimana kenakalan anak-anak dari orang tua saya gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan bagian ini. Dalam pelayanan, selama saya dalam pelayanan, saya memperhatikan dan menemukan beberapa macam tipe orang tua. Yang pertama, orang tua yang sungguh-sungguh senang kalau anaknya ke gereja atau ke sekolah minggu. Dia senang sekali bahkan mendorong anak-anaknya untuk datang ke sekolah minggu. Tipe yang kedua adalah orang tua yang kalau anaknya ke gereja atau sekolah minggu, orang tua yang senang kalau anaknya ke gereja atau ke sekolah minggu supaya tidak mengganggu pekerjaannya di rumah. Nah, jadi dia nyuruh, dia tidak datang sih di gereja, tapi dia nyuruh, kamu pergi tuh sana di sekolah minggu, pergi persekutuan gitu. Supaya apa? Supaya bisa me time dengan suami atau dengan istrinya. Nah, ini semua nggak ada yang di sini ya, seperti itu ya. Yang ketiga, orang tua yang nggak peduli apakah anaknya ke gereja atau tidak. Terserah kamu deh, mau ke gereja atau tidak. Bangun jam berapa setiap minggu juga terserah. Itu urusan kamu. Bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini, Anda termasuk dalam tipe orang tua yang mana? Bapak Ibu Saudara, karena tanggung jawab mendidik anak ini diberikan kepada orang tua, maka dibutuhkanlah orang tua yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan dan takut akan Dia. Masalahnya, jangan-jangan ada orang tua yang juga tidak begitu paham akan firman Tuhan. Jangan-jangan ada orang tua yang justru anak-anaknya lebih paham kisah-kisah dalam Alkitab dibanding dia. Jangan-jangan justru pulang dari sekolah minggu, anaknya menceritakan kepada orang tuanya dan orang tuanya baru tahu cerita itu. Jadi selama ini orang tua, kita sebagai orang tua belajar apa dan apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lebih celakanya lagi kalau kita sadar sebagai orang tua bahwa kita tidak mampu, kita tidak begitu memahami firman Tuhan, tetapi kita tidak punya daya juang untuk belajar dan membiarkan berjalan seperti biasa. Mendidik anak dalam pengenalan akan Tuhan dimulai dari orang tua yang takut akan Tuhan. Karena kadangkala yang terjadi Bapak Ibu Saudara, orang tua bukannya mengayomi anak-anak, bukannya mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar, bukannya menjadi teladan iman, tetapi justru merekalah penyebab utama trauma anak-anaknya sendiri. Kadang-kadang orang tua lah yang menjadi alasan anak-anaknya patah, bahkan hancur kehidupannya.
nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah baca beberapa postingan di media sosial belakangan ini. Media sosial dihebohkan oleh satu berita tentang grup Facebook yang isinya membahas fantasi seks terhadap keluarga. Grup tersebut sudah mencapai 41.000 anggota. Apa yang mereka bahas di dalam grup itu? Adalah fantasi mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga mereka sendiri. Ada satu postingan yang dia sharing di dalam grup itu, bahkan menceritakan tentang seorang ayah yang melakukan perbuatan bejatnya terhadap anaknya yang bahkan belum usia 1 tahun. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang tua yang menjadi teladan seperti apa pada bagian ini. Tanyakan kepada orang tua tentang rumah seperti apa yang ia ciptakan bagi anak-anak. Pikirkan, pendidikan apa yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Rumah yang penuh dengan kehangatan, kasih, penerimaan, dan kedamaian yang diharapkan oleh anak-anak justru tidak mereka peroleh. Rumah yang tadinya seorang anak inginkan adalah adanya kehangatan di dalamnya, tetapi ketika ia masuk ke dalam rumah, ia tidak pernah melihat bagaimana suasana neraka. Tetapi ketika ia masuk di dalam rumah, ia sudah punya bayang-bayang, ternyata neraka itu seperti ini. Kenapa? Karena perilaku orang tua yang sangat tidak mampu memberikan teladan. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena mendidik anak ini sangat penting. Maka saya pikir bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa Tuhan berkata bahwa di dalam hal memilih pasangan hidup, seseorang harus memilih yang sama-sama seiman. Kenapa? Karena hal yang sangat tidak mudah untuk mendidik seorang anak. Apalagi kalau misalnya salah satu di antara orang tua itu tidak kenal Tuhan. Mendidik anak tidak mudah memang. Tetapi merupakan suatu hal yang sangat egois bagi orang tua jika ia tahu tentang Tuhan, tetapi tidak menyampaikan kepada anak-anak. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara, ada di antara keluarga-keluarga Kristen yang acuh tak acuh terhadap iman dan pertumbuhan iman anak-anaknya. Membiarkan anak-anaknya memilih jalannya sendiri dan berkata, oh mereka sudah besar kok, mereka bebas memilih. Itu adalah orang tua yang sangat-sangat egois sekali. Apakah engkau berpikir begitu terhadap anak-anakmu? Tuhan menuntut engkau untuk mengajar anak-anakmu mengasihi Tuhan, bukan membiarkan mereka memilih jalannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mengajar anak mengasihi Tuhan memang tidak mudah. Ya, ada beberapa hal yang Tuhan katakan di situ tentang bagaimana mengajar anak, bagaimana cara yang harus dilakukan. Dikatakan di situ bahwa harus dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. Entah anaknya sudah bosan, maka cari metode yang lain, sampaikan terus-menerus. Teladankan lewat kehidupan sehari-hari, ajarkan lewat aktivitas sehari-hari. Sampaikan. Di dalam keseluruhan hidup sebagai seorang orang tua, sampaikanlah hal itu, pengajaran tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan memanggil saya dan engkau untuk menjadi teladan yang sejati terhadap anak-anakmu. Tetapi orang tua seperti apakah kita di dalam rumah? Keluarga-keluarga yang menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, itu menjadi berkat bagi keutuhan tubuh Kristus. Keluarga-keluarga yang menghasilkan anak-anak yang mengasihi Tuhan, memberi dampak yang sangat besar dan positif bagi perkembangan sebuah gereja yang kita sebut sebagai anggota tubuh Kristus. Maka hari ini pikirkan pengajaran seperti apa yang kita pikirkan, yang kita tanamkan di dalam rumah terhadap anak-anak. Jangan sampai engkau gagal dan menyesal karena anak-anakmu tidak mencintai Tuhan. Tanggung jawab ini diberikan kepada engkau
sebagai orang tua kami, dan kepada engkau dan saya yang akan menjadi orang tua ke depan. Tuhan menolong setiap kita. Saya mengajak kita untuk boleh berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Namun sebelum kita menyanyikan pujian ini, saya rindu kita boleh mengucapkan beberapa kalimat yang menjadi komitmen. Kita boleh dibantu, apakah bisa? Ada beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan yang menjadi komitmen kita. Saya ambil berdasarkan Mazmur 78. Ada di next slide saya, di PPT khotbah saya tadi, Kak Wiwin, boleh dilanjutkan. Next lagi. Mohon tunggu sebentar ya Pak Ibu, ini nggak bisa. Baik, kalau nggak bisa, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian bersama